Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Materi pertama yang akan kita bahas, perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun 1948, DITII, dan G30S PKI. Indikator pencapaiannya adalah mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar, mengolah informasi tentang berbagai ancaman desintegrasi bangsa. Tujuan pembelajaran yaitu mengolah informasi tentang berbagai ancaman disintegrasi bangsa, mengolah informasi tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman integrasi bangsa Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965, di mana ketegangan dan gejolak dalam negeri itu membahas tiga. Yang pertama adalah pergolakan ideologi, yang kedua adalah pergolakan kepentingan, dan yang ketiga pergolakan sistem pemerintahan. Yang pertama kita akan bahas adalah pergolakan ideologi. PKI Madiun. Pemberontakan PKI Madiun 1948 terjadi tidak lama setelah perjanjian Renville berlangsung pada tanggal 17 Januari 1948. Puncak peristiwa ini berlangsung pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Musso. Permasalahan awal dari pemberontakan ini adalah perjanjian Renville yang ditenggarai sangat merugikan Indonesia saat itu. Pemerintah yang sedang berkuasa adalah Kabinet Syarifuddin II yang berkuasa 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Setelah berhasil menggait simpati para buruh, para petani, hingga beberapa kelompok bersenjata, VDR yang dimotori oleh Musso Munawar pada tanggal 30 September 1948, seluruh kota di Madiun direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri berhasil ditembak mati di Ponorogo dan Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati di hutan Grambe, Purwodadi. Yang kedua adalah pemberontakan DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DITI, adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada tanggal 7 Agustus 1962 yang dipimpin oleh politisi Muslim radikal, yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Karena adanya tujuan untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, maka DITI melakukan pemberontakan di berbagai wilayah, yaitu pertama, gerakan DITI di Jawa, yang kedua adalah gerakan DITI di Jawa Tengah, yang ketiga adalah gerakan DITI di Kalimantan Selatan, yang keempat adalah gerakan DITI di Sulawesi Selatan, yang kelima gerakan DITI di Aceh. Ketiga adalah gerakan 30 September 1965 atau disingkat dengan G30S PKI. Adapun teori mengenai kudeta gerakan 30 September 1965 adalah yang pertama, G30S merupakan persoalan internal Angkatan Darat.
Teori ini dikemukakan oleh Ben Anderson, W.F. Warheim, dan Cohen Hotchapple. Yang kedua, dalang G30S adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Hal ini dikemukakan oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Yang ketiga, G30S merupakan hasil konspirasi antara kepentingan Inggris dan Amerika. Teori ini dikemukakan oleh Greg Polgrain. Yang keempat, Soekarno adalah dalang G30S. Hal ini dikemukakan oleh Anthony Dec dan John Howard Hess. Yang kelima adalah menurut John Delage tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan dari hal-hal disebut Soekarno, yaitu unsur-unsur nekolim atau negara barat. 6. Dalang dari G30S adalah PKI. Teori ini didukung oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Dari gerakan G30S PKI, menelan korban diantaranya yaitu 1. Menpangat Letjen Ahmad Yani. Yang kedua, Asisten 1 Menpangat Maijen S. Parman. Yang ketiga, Deputi 2 Menpangat Maijen R. Suprapto. Yang keempat, Deputi 3 Menpangat Maijen MT Haryono. Yang kelima, Asisten 4 Menpangat Brigjen DI Panjaitan. Yang keenam, Auditor Jenderal Angkatan Darat Brigjen Sutoyo Siswa Miharjo. Yang ketujuh, Kapten Pierre Tandian. Dari korban ketujuh, salah satu di antaranya, Ahmad Yani, berhasil kabur di balik tembok rumahnya, dan 6 korban tersebut dibuang ke dalam lubang buaya. Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan, apakah ada yang kurang dimengerti? Silakan dipertanyakan anak-anakku.